Trisna Pontianak yang mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama perkara nomor 0123-PDTG-2016 Pontianak antara Devi Sutrisna Putri sebagai penggugat melawan Fajar Hasmidar sebagai tergugat pada hari ini Jumat tanggal 19 Mei 2022 dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Pengacara silakan untuk memanggil penggugat dan tergugat untuk memasuki ruang sidang. Panggilan kepada Ibu Devi Sutrisna Putri sebagai penggugat beserta kuasanya dan Pak Fajar Hasmidar sebagai tergugat beserta kuasanya dipersilahkan memasuki ruang sidang utama. Selamat pagi, saudari penggugat. Selamat pagi, Yang Mulia. Saudari penggugat, apakah saudari dalam keadaan sehat dan siap mengikuti sidang pada hari ini? Alhamdulillah, Yang Mulia, saya merasa sehat dan saya siap untuk mengikuti sidang pada pagi hari ini. Saudari penggugat, apakah saudari yang membuat surat gugatan ini? Tidak, Yang Mulia. Saya dan kuasa hukum saya yang membuat dan mengajukan. Saudari Devi, sebelum persidangan dimulai, terlebih dahulu akan saya menanyakan identitas saudari. Namun sebelumnya dapatkah saudari menunjukkan kartu identitas saudari? Ya, Baik, saudara Devi, apakah benar ini bernama saudara Devi Sutrisna? Ya, Yang Mulia. Di mana saudara Devi bertempat tinggal? Di TPI Gang Haji 1, Yang Mulia. Apa pekerjaan saudari sekarang ini? Pegawai negeri sipil. Berapa umur saudari sekarang? 21, Yang Mulia. Terima kasih. Untuk saudari Devi, apakah saudari datang sendiri atau didampingi oleh kuasa hukumnya? Saya datang dihadiri dengan kuasa hukum saya. Apakah benar saudara kuasa hukum yaitu Pak Hasan? Benar, Yang Mulia. Apakah benar Anda sebagai kuasa hukum dari penggugat? Benar, Yang Mulia. Bisakah saudara perlihatkan tanda pengenal saudara beserta surat kuasa hukum khusus? Baik. Baik, untuk kuasa hukum, apakah benar kuasa hukum bernama Hasan? Benar, Yang Mulia. Hasan bertempat tinggal di Tanjung Saleh? Benar, Yang Mulia. Apa pekerjaan saudara sekarang? Sebagai advokat benar, Yang Mulia. Berapa umur Anda sekarang? 23, Yang Mulia. Terima kasih. Untuk saudara Pak Fajar, sebelum persidangan dimulai, terlebih dahulu akan saya menanyakan identitas saudara. Namun sebelumnya, dapatkah Anda menunjukkan kartu identitas Anda? Saudara tergugat atas nama Bapak Fadil, tempat tinggal di Jalan TPI Gang Muhajirin 1, umur 25 tahun, pekerjaan PNS.
Ya. Apakah benar? Ya benar yang mulia. Untuk saudara tergugat, apakah saudara datang sendiri atau didampingi oleh kuasa hukum? Saya datang di sini dengan saudara penguasa hukum yang mulia. Apakah benar Anda sebagai kuasa hukum dari tergugat? Benar yang mulia. Bisakah saudara perlihatkan tanda pengenal saudara beserta surat kuasa hukum khusus? Kepada kuasa hukum daripada saudara tergugat atas nama Bapak Fikri Sarjana Hukum Magister Hukum. Apakah benar? Benar yang mulia. Di sini saudara bertindak sebagai kuasa hukum daripada Bapak Fajar. Benar yang mulia. Jelas. Baik, saudara penggugat dan saudara tergugat, saudara datang ke sini berdasarkan panggilan yang telah sampai pada saudara-saudari beberapa hari yang lalu, dan panggilan tersebut dinyatakan resmi dan patut. Hari ini adalah sidang pertama atas perkara harta gono ini antara saudara Devi sebagai penggugat dan saudara Fajar sebagai tergugat. Sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka pada hari pertama sidang ini kami berkewajiban untuk memberikan nasihat kepada saudari penggugat dan saudara tergugat bahwa perkara ini sebaiknya diselesaikan secara kekeluargaan saja. Silakan hakim anggota untuk melakukan perdamaian agar bisa diselesaikan secara kekeluargaan kepada para pihak. Oke, terima kasih kepada Ketua Hakim. Saudara penggugat dan saudara tergugat, jika kami memperhatikan perkara saudara, ada baiknya diselesaikan secara kekeluargaan. Dikarenakan mengingat persidangan ini memakan waktu yang cukup lama dan biaya yang lumayan tidak sedikit, apakah keputusan ini sudah saudara perhitungkan? Kita harus bisa saling memaafkan, Bapak dan Ibu, apalagi orang yang sangat berharga dalam hidup kita. Jadi kami berharap kepada saudari penggugat dan saudara tergugat, bukanlah niat saudari untuk melanjutkan ini kepada persidangan. Nah, untuk kasus ini menurut saya bila saudari penggugat dan saudara tergugat menyadari, marilah diselesaikan secara kekeluargaan saja. Terima kasih. Baik saudari penggugat dan saudara tergugat, semoga arahan dan nasihat yang kami berikan kepada saudara dan saudari tadi menciptakan perdamaian dan kerukunan, serta dapat mengunggah hati saudara-saudari untuk diselesaikan secara kekeluargaan saja. Bagaimana penggugat? Tidak, Yang Mulia. Saya sudah berpikir matang-matang dan saya tetap pada pendirian saya yang telah saya lakukan tersebut. Saya sudah tidak tahan lagi. Bagaimana saudara tergugat? Kalau saya yang mulia, saya mau mantan istri saya mempertimbangkan lagi dan saya masih berharap bisa diselesaikan secara kekeluargaan saja yang mulia. Bagaimana dengan saudari penggugat? Apakah saudari mau mempertimbangkan kembali? Tidak, Yang Mulia. Lanjutkan kepada persidangan saja. Baiklah saudari penggugat dan tergugat, upaya damai dalam persidangan ini telah diupayakan. Nampaknya sampai saat ini belum berhasil, namun tentu harapan kita adalah perdamaian itu jalan yang terbaik. Untuk itu, sesuai dengan Perma nomor 1 tahun 2008, majelis menyatakan majelis masih memberikan kesempatan kepada saudari penggugat dan saudara tergugat untuk menyelesaikan masalah rumah tangga ini secara proses mediasi di luar persidangan dan dipandu oleh mediator kepada Bapak Mas Aldi SHMH dan kepada Bapak Wiki SHMH.
saudari penggugat, dari dua hakim yang kami sebutkan tadi, siapakah kira-kira di antaranya yang dapat saudari jadikan sebagai mediator di antara saudari yang akan mengupayakan perdamaian dan menyelesaikan persoalan rumah tangga saudari ini di luar persidangan? Saya setuju dengan Bapak Aldi SHMA atas sebagai mediator saya. Baiklah, kalau begitu, karena usaha damai bagi kedua belah pihak tidak dapat ditempuh, maka sebelum perkara ini diperiksa, para pihak untuk melaksanakan mediasi terlebih dahulu dan menunjuk Bapak Mas Aldi SHMH sebagai hakim mediator dalam perkara 0123-PDTG-2016 Pontianak. Baik, sidang dinyatakan terbuka untuk umum. Untuk memberikan kesempatan kepada para pihak mengikuti mediasi, maka pemeriksaan atas perkara ini ditunda dan akan dilanjutkan pada tanggal berapa, mediator? 26 Mei 2022 kemudian. Baik, akan dilanjutkan minggu depan pada tanggal 26 Mei 2022 pukul 9 WIB dengan perintah kepada penggugat dan tergugat untuk hadir pada hari dan jam yang telah ditentukan tanpa surat panggilan, dan kami nyatakan panggilan ini adalah resmi. Sidang perkara perdata Harta Gono ini 0123-PDTG-2016 Pontianak ditutup dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Sidang Pengadilan Agama Pontianak yang mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama, perkara nomor 0123-PDTG-2016 Pontianak antara Devi sebagai penggugat melawan Fajar sebagai tergugat. Pada hari ini Kamis tanggal 26 Mei 2022 dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Selamat pagi kepada saudari penggugat. Pagi, Yang Mulia. Saudari, apakah saudari dalam keadaan sehat dan siap untuk mengikuti sidang pada hari ini? Alhamdulillah saya sehat, Yang Mulia, dan saya siap mengikuti sidang pada hari ini. Saudari penggugat, bagaimana usaha mediasi saudari? Terima kasih Yang Mulia. Saya sebagai kuasa hukum dari penggugat Devi, berdasarkan saran dari Bapak Hakim yang kemarin yang sudah melakukan upaya mediasi perdamaian, setelah Ibu Devi memberikan berbagai masukan atau sikap kepada kami selaku kuasa hukumnya, saudari penggugat tetap bersikukuh keras untuk melanjutkan sidang ini, Yang Mulia, karena mengingat ini adalah suatu hak yang belum dibagi atau hak yang sudah menjadi hak milik yang seharusnya menjadi hak milik oleh penggugat, Yang Mulia. Terima kasih. Bagaimana saudara tergugat? Baik Yang Mulia, mungkin jawaban dari kami juga sama dengan hak penggugat, yang mana di antara klien saya dan penggugat tidak menemukan titik terang, tidak menemukan kata sepakat terhadap permasalahan teknologi tersebut. Penggugat bersikukuh ingin mendapatkan haknya. Oleh karena itu, kami serahkan kembali kepada Yang Mulia. Saudara-saudari sekalian, mengingat upaya damai melalui mediasi masih belum dapat diterima, maka perkara ini akan dilanjutkan untuk diperiksa. Namun mengingat perkara ini adalah perkara harta gono ini yang hanya boleh diketahui oleh para pihak saja, sehingga tidak boleh sembarang orang untuk mengikuti sidang ini. Untuk itu sidang saya nyatakan tertutup untuk umum. Bagi Bapak Ibu hadirin sekalian yang tidak berkepentingan, kami mohon untuk meninggalkan sidang ini. Terima kasih.
Sesuai dengan berita acara persidangan yang lalu bahwa agenda hari ini adalah pembacaan surat gugatan penggugat yang telah terdaftar di Pengadilan Agama Pontianak nomor perkara 0123-PDTG-2016 Pontianak. Saudara tergugat, apakah saudara sudah menerima salinan surat gugatan penggugat? Sudah, Yang Mulia. Baiklah, kalau begitu, meskipun tergugat sudah menerima salinan surat gugatan, namun di sini tetap akan kita bicarakan atau bacakan surat gugatan penggugat. Baik. Benar penggugat dan penggugat adalah pasangan suami istri yang telah melangsungkan perkawinan yang secara sah agama Islam pada tanggal 2/2019 yang telah terdaftar di Kabupaten Pontianak sesuai dengan akta perkawinan nomor 2 tahun 2019 tanggal 3 Januari. 2. Benar bahwa perkawinan antara penggugat dan penggugat telah diputus cerai sebagai dalam putusan Pengadilan Agama Pontianak. Perkara yang telah berkekuatan hukum terhadap tanggal 2 Januari perceraian dimaksud telah dicatatkan pada kantor Pengadilan Agama di Pontianak dan akta perceraian nomor 2 tanggal 2 Januari 2019. 3. Benar bahwa selama perkawinan tersebut penggugat dan penggugat memiliki harta perkawinan atau harta bersama berupa mobil 3, rumah 1, dan tanah 2 hektar. Dan terakhir, bahwa dua harta bersama tersebut ingin dibagi secara adil. Terima kasih. Saudari penggugat, apakah saudari akan merubah atau menambah isi surat gugatan saudari? Cukup, Yang Mulia. Saudara tergugat, apakah saudara akan mengajukan jawaban mengenai surat gugatan penggugat ini secara lisan atau tertulis? Baik, Yang Mulia, saya akan mengajukan jawaban secara tertulis pada persidangan selanjutnya. Baik, sidang dinyatakan terbuka untuk umum. Untuk mendengarkan jawaban dari tergugat atas gugatan penggugat dan dilanjutkan dengan pembuktian, maka pemeriksaan atas perkara ini ditunda dan akan dilanjutkan pada tanggal berapa? Tanggal 2 Juni 2022 ya Mulia. Akan dilanjutkan minggu depan pada tanggal 2 Juni 2022 pukul 9 WIB dengan perintah kepada penggugat dan tergugat untuk hadir pada hari dan jam yang telah ditentukan tanpa surat panggilan, dan kami nyatakan panggilan resmi, dan kepada penggugat dan tergugat untuk membawa saksi masing-masing 1 orang. Sidang perkara perdata harta gondomini nomor 0123-PDTG-2016 Pontianak ditutup dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Sidang Pengadilan Agama Pontianak yang mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama, perkara nomor 0123-PDTG-2016 Pontianak antara Devi sebagai penggugat melawan Fajar sebagai tergugat pada hari ini Kamis 2 Juni 2022 dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Selamat pagi kepada saudari penggugat. Saudari penggugat, apakah saudari dalam keadaan sehat dan siap untuk mengikuti persidangan pada hari ini? Alhamdulillah saya sehat ya Mulia. Saudara-saudari sekalian, mengingat majelis hakim telah berusaha untuk mendaftarkan tetapi tidak berhasil, maka sesuai dengan agenda sidang pada perkara hari ini akan dilanjutkan dengan pembacaan jawaban tergugat atas
gugatan penggugat dan dilanjutkan dengan pembuktian. Namun mengingat bahwa perkara ini adalah perkara harta gonong ini yang hanya boleh diketahui oleh para pihak saja, sehingga tidak boleh sembarang orang mengikuti sidang ini. Untuk itu sidang saya nyatakan tertutup untuk umum. Baik, apakah saudari tergugat sudah siap? Saudari tergugat sudah siap untuk menjawab terhadap gugatan penggugat? Baik Yang Mulia, kami sudah siap melakukan jawaban atas gugatan penggugat. Kepada hakim anggota 1 dipersilakan untuk membacakan. Untuk hakim anggota 2 silakan dibacakan jawaban gugatan penggugat. Saudara tergugat, di sini saya akan membacakan jawaban terhadap gugatan yang sudah diterima. Jadi di sini benar penggugat dan tergugat adalah pasangan suami istri yang telah melangsungkan perkawinan. Benar bahwa perkawinan antara tergugat dan tergugat telah diputuskan secara hukum. Benar bahwa selama perkawinan tersebut penggugat dan tergugat memiliki harta perkawinan atau harta bersama. Jadi di sini jawabannya daripada penggugat yaitu menolak dan memohon bahwa harta gonong ini tidak untuk diganggu gugat sesuai dengan kesepakatan di awal bahwa harta gonong ini tidak untuk diganggu gugat. Saya serahkan kepada hakim. Apakah saudara tergugat akan merubah atau menambahkan jawaban tersebut? Tidak Yang Mulia. Saudari penggugat, apakah saudari ingin mengajukan replik atas jawaban tergugat? Ya, Yang Mulia, kami di sini akan mengajukan replik atas jawaban dari tergugat Yang Mulia. Apakah saudari sudah siap untuk mengajukan replik pada hari ini? Ya, Yang Mulia, kami di sini sudah siap ingin mengajukan replik. Ya. Bagaimana jawaban saudari atas jawaban tergugat tersebut? Baik Yang Mulia, di sini saya selaku kuasa hukum dari penggugat, bahwasanya penggugat akan tetap pada pendirian yang pertama, yaitu ingin meminta hak dari harta gonong ini tersebut Yang Mulia. Dan kami ingin Yang Mulia mengabulkan dari gugatan yang telah kami ajukan dengan pertimbangan yang semestinya Yang Mulia, karena ini berupa harta gonong ini yang kami peroleh bersama Yang Mulia. Ini adalah hak kami Yang Mulia, ada hak kami di situ Yang Mulia. Terima kasih Yang Mulia. Baik, karena kuasa hukum penggugat maupun tergugat sudah menanggapi replik duplik, maka sidang kita lanjutkan dengan agenda pembuktian. Saudari kuasa hukum penggugat, apakah saudara telah mengajukan bukti-bukti baik berupa surat-surat maupun saksi pada hari ini? Iya Yang Mulia. Saudara kuasa hukum tergugat, apakah saudara telah siap untuk mengajukan bukti-bukti baik berupa surat-suratan maupun saksi-saksi pada hari ini? Tidak Yang Mulia. Untuk memberikan waktu kepada kuasa hukum tergugat untuk mempersiapkan bukti berupa saksi, surat, dan sebagainya, maka pemeriksaan atas perkara ini ditunda dan akan dilanjutkan minggu depan pada hari Kamis. Pada hari apa? Pada tanggal berapa, Saudara? Tanggal 9 Juni Yang Mulia. Pada hari Kamis tanggal 9 Mei
Juli 2022 jam 9 WIB dengan perintah kepada penggugat atas kuasa hukumnya dan saudara tergugat atau kuasa hukumnya untuk hadir pada hari dan jam yang telah ditentukan tanpa surat panggilan, dan kami nyatakan panggilan tersebut adalah resmi. Sidang perkara perdata harta gunung ini nomor 10123-PDTG-2016 Pontianak ditutup dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Tunggu dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Sidang Pengadilan Pontianak yang mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama perkara nomor 0123-PDTG-2016 Pontianak antara Devi sebagai penggugat melawan Fajar sebagai tergugat pada hari ini Kamis tanggal 9 Juni 2022 dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Saudara-saudari sekalian, mengingat majelis hakim telah berusaha untuk mendamaikan tetapi tidak berhasil, maka sesuai dengan berita acara persidangan sebelumnya, agenda persidangan hari ini akan dilanjutkan dengan pembuktian. Namun, mengingat perkara ini adalah perkara harta gonogini ini yang hanya boleh diketahui oleh para pihak saja, sehingga tidak boleh sembarang orang untuk mengikuti sidang ini. Untuk itu sidang saya nyatakan tertutup untuk umum. Bagi Bapak Ibu dan hadirin sekalian yang tidak berkepentingan, kami mohon untuk meninggalkan sidang ini. Terima kasih. Baik, saudara penggugat dan tergugat, acara selanjutnya adalah pemeriksaan bukti-bukti. Saudari penggugat, apakah saudari akan mengajukan bukti-bukti? Iya, ya. Apakah saudari juga akan mengajukan saksi-saksi? Iya, ya. Saudara tergugat, apakah saudara untuk saudara penggugat, apakah saudara sudah siap dengan bukti-bukti saudara? Iya, ya. Saudara penggugat, silakan untuk menghadirkan saksi. Dan untuk saudara tergugat, apakah saudara sudah siap untuk mengajukan bukti? Siap yang mulia, kami dari tergugat siap mengajukan bukti dan juga saksi. Dan apakah saudara tergugat sudah siap untuk mengajukan saksi-saksi? Sudah yang mulia. Saudara tergugat, apakah saudara sudah siap? Siap yang mulia. Untuk panitia, silakan untuk memanggil saksi dari penggugat dan tergugat untuk mengikuti sidang pada hari ini. Panggilan kepada Saudara Basyar sebagai saksi penggugat dan Saudari Fikri sebagai saksi dari saudara tergugat. Untuk itu, kepada saksi-saksi untuk memasuki ruang sidang utama.
Selamat pagi para saksi, saudara saksi dari penggugat dan tergugat. Sebelum persidangan dimulai, terlebih dahulu akan saya tanyakan identitas saudara dan saudari. Namun sebelumnya, dapatkah saudara dan saudari memberitahukan identitas saudara dan saudari? Apakah benar saudara saksi dari penggugat ini bernama Basyar? Benar yang mulia. Apakah ada hubungan keluarga atau pekerjaan dengan penggugat? Iya, kebetulan saya orang tua dari saudari Devi yang mulia. Dan untuk saksi berikutnya dari tergugat, apakah benar nama Anda Fitri Habibah? Apakah ada hubungan keluarga atau pekerjaan dengan saudara tergugat? Ya, yang mulia, saya karena katakan dari saudara-saudara. Sebelumnya, apakah saudara dan saudari siap atau bersedia untuk disumpah menurut agama saudara dan saudari? Siap yang mulia. Baiklah, untuk kepada para saksi diharapkan untuk berdiri. Saudara saksi penggugat dan saudari saksi tergugat, apakah saudara sekalian bersedia untuk disumpah? Bersedia yang mulia. Baik, saudara saksi dan saudara saksi, silahkan tidukan saya. Saya bersumpah Saya bersumpah bahwa saya akan memberikan keterangan dalam persidangan ini yang sebenar-benarnya yang sebenar-benarnya dan tak lain kecuali yang sebenarnya. Saudara dan saudari saksi, saudara dan saudari telah bersumpah menurut agama saudara. Untuk itu saudara dan saudari harus memberikan keterangan dengan sejujur-jujurnya. Apakah saudara dan saudari bersedia? Bersedia yang mulia. Silakan untuk hakim anggota pertama untuk mengajukan kepada saksi penggugat. Oke, baik, terima kasih kami juga. Apakah benar penggugat mempunyai satu unit rumah di daerah Pontianak? Oh, benar yang mulia. Dan apakah benar saudari penggugat dan saudara penggugat menghasilkan bersama-sama untuk menciptakan sebuah rumah? Oh, benar yang mulia. Jadi harta tersebut didapat secara bersama. Apakah benar penggugat dan penggugat mempunyai 3 unit mobil? Benar yang mulia. Dan juga apakah benar saudara dan saudari penggugat dan penggugat mempunyai sebidang tanah 2 hektar? Oh, benar yang mulia. Apakah ada pertanyaan lagi? Baik, untuk saudari tergugat, yaitu saksi daripada Ibu Fitri Habibah, mengenai yang disampaikan oleh hakim anggota pertama tadi bahwa benar adanya tanah 2 hektar, rumah 1 unit dan mobil 2 unit itu dan memang benar. Benar adanya ya. Dan dari pernyataan saksi, apakah itu harta tersebut dihasilkan secara bersama-sama? Terima kasih kepada saksi. Silakan kepada Ibu. Terima kasih, dan saudara dan saudari saksi dari penggugat dan tergugat bisa meninggalkan ruang sidang. Terima kasih. Saya yang mulia.
saudari penggugat, apakah saudari dapat menerima keterangan saksi atau Anda keberatan? Iya yang mulia, kami dapat menerima keterangan saksi dan kami tidak merasa keberatan yang mulia. Untuk saudara penggugat, apakah saudara dapat menerima keterangan saksi tadi atau Anda keberatan? Benar yang mulia, kami bisa menerima keterangan. Baik, karena saudari penggugat dan saudara tergugat tidak merasa keberatan dengan keterangan para saksi, maka sidang kita lanjutkan dengan agenda mendengarkan kesimpulan para pihak atau kontribusi saudara penggugat. Apakah saudari sudah siap untuk menyampaikan kesimpulan saudari atau konklusi selama persidangan atas perkara ini berlangsung? Ya, saya siap. Ya, saya berkesimpulan bahwa pada intinya tetap ini mengurus harta benda ini dengan tergugat. Selanjutnya agar upaya yang mulia untuk memberi putusan yang seadil. Dan untuk tergugat, apakah saudara sudah siap untuk menyampaikan kesimpulan saudara atau konklusi selama persidangan atas perkara ini berlangsung? Saya ikut saja dengan mantan istri saya, yaitu penggugat Pak yang mulia. Baik, sidang diskor untuk musyawarah majelis dan kepada penggugat dan tergugat untuk meninggalkan ruang sidang. Bismillahirrahmanirrahim. Sidang skor untuk musyawarah Majelis Pengadilan Agama Pontianak yang mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama perkara nomor 0123-PDTG-2016 Pontianak pada hari ini Kamis 9 Juni 2022 dinyatakan dicabut. Silakan untuk panitera untuk memanggil penggugat dan tergugat beserta kuasa hukumnya. Kepada saudara Devi sebagai penggugat beserta kuasanya dan saudara Fajar sebagai tergugat beserta kuasanya dipersilakan untuk memasuki ruang sidang utama. Untuk saudara penggugat dan tergugat, untuk terakhir kalinya sebelum perkara ini akan diputuskan, saya akan memberikan kesempatan sekali lagi kepada saudara-saudara untuk kembali mempertimbangkan terkait harta gunung ini dan kembali untuk menimbang kesepakatan awal yang telah kalian buat. Bagaimana tanggapan penggugat? Tidak yang mulia, saya tetap pada pendirian saya. Baiklah, saudara penggugat dan tergugat, majelis telah menimbang semua hal yang terjadi dalam persidangan ini dan majelis pun sudah mengambil keputusan. Sebelumnya kami menawarkan dua alternatif terlebih dahulu supaya saudara dan saudari memilih salah satunya. Bahwa putusan ini sudah kami ambil putusan dalam musyawarah majelis hakim, akan tetapi putusan ini belum jadi sebagaimana putusan biasanya dan kami bacakan sekarang kesimpulannya, ataukah pembacaan putusan ini nanti pada sidang berikutnya setelah redaksi putusan ini selesai kami buat. Bagaimana saudari penggugat? Kalau menurut saya, nanti saja yang mulia, setelah penyusunan redaksi putusan ini selesai dan dibacakan isi putusannya. Untuk saudara tergugat bagaimana? Saya ikut saja dengan penggugat yang mulia.
untuk memberikan waktu kepada kami majelis hakim menyusun putusan ini, maka pemeriksaan atas perkara ini ditunda dan akan dilanjutkan pada tanggal berapa? Tanggal 16 Juni 2022 ya Bu ya. Akan dilanjutkan minggu depan dengan agenda persidangan pembacaan putusan pada hari Kamis tanggal 16 Juni 2022 jam 9 WIB dengan perintah kepada penggugat dan tergugat atau kuasa hukumnya untuk hadir pada hari dan jam yang telah ditentukan tanpa surat panggilan, dan kami nyatakan panggilan ini adalah resmi. Sidang perkara perdata Kartagonogini nomor 0123/PDTG/2016 Pontianak ditutup dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Sidang Pengadilan Agama Pontianak yang mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama perkara nomor 0123/PDTG/2016 Pontianak antara Devi sebagai penggugat melawan Fajar sebagai tergugat pada hari ini Kamis tanggal 16 Juni dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Saudara-saudari sekalian, mengingat majelis hakim telah menyusun putusan, maka sesuai dengan berita acara persidangan sebelumnya, agenda persidangan hari ini adalah membaca putusan. Baik saudara penggugat dan tergugat, acara selanjutnya adalah pembacaan putusan pengadilan atas perkara nomor 0123/PDTG/2016 Pontianak. Menimbang bahwa pertimbangan tersebut dapat disimpulkan bahwa yang menjadi pemilik harta tersebut adalah saudari penggugat dan saudara tergugat. Baik, menimbang maksud dan tujuan dan pemohon mengajukan permohonan perkara Kartagonogini untuk mengetahui bagian masing-masing. Ketiga, menimbang bahwa pertimbangan di atas, maka memohon agar pengadilan dapat menetapkan bagian harta bersama telah cukup beralasan sehingga patut untuk dikabulkan. Majelis hakim menetapkan atau memutuskan mengabulkan permohonan para pemohon, menetapkan bagian dari harta Gonogini sebagai berikut. Poin pertama, Devi Sutrisna Putri binti Basyar sebagai penggugat. Poin 2, Fajar Hasmidar bin Hussein sebagai tergugat dibagi rata, yaitu 50% untuk penggugat dan 50% untuk tergugat. Membubarkan kepada para pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp310.000. Saudari penggugat, apakah saudari menerima keputusan tersebut? Ya, saya menerima ya Mulia. Untuk saudara tergugat, apakah saudara menerima keputusan tersebut? Saya menerima ya Mulia. Kepada para pihak yang merasa keberatan atau kurang puas terhadap putusan ini, dipersilakan untuk mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Agama dalam tempo 14 hari sejak putusan ini dibacakan. Sidang dinyatakan terbuka untuk umum. Sidang perkara perdata Kartagonogini nomor 0123/PDTG/2016 Pontianak pada hari ini tanggal 16 Juni 2022 dinyatakan ditutup dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin.